Saudara, 2 pekan pasca banjir bandang yang menerjang wilayah Tapanuli Tengah, nyatanya masih ada desa yang terisolasi dan sulit mendapatkan bantuan. Bersama TNI, jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia menembus jalur terisolasi demi bisa mengirimkan bantuan untuk warga. Sepanjang jalan beginilah kondisi yang kami lewati. Perjalanan yang panjang dan tak mudah menuju ke Desa Mardame, Tapanuli Tengah, desa yang masih terisolasi dan minim bantuan. Dan saya akan ikut untuk menembus ke jalur selanjutnya, karena tidak hanya di Nauli ini saja, saudara, saya akan bergerak menuju ke Madame, kemudian ke titik lainnya, untuk kemudian menuju titik akhirnya ke Sibolga melalui jalur darat dan dibuka melalui jalur darat. Ikuti perjalanan saya. Perjalanan kami mulai dari Kelurahan Nauri yang sudah bisa diakses sebelumnya. Bersama pasukan Yonif 122 Tombak Sakti Brigif 7 Rimba Raya Kodam 1 Bukit Barisan, saya dan juru kamera Andika Ahadian berjalan kaki menuju ke Desa Mardame. Kurang lebih sudah 2 km kami berjalan dari Kelurahan Nauli, sekarang sudah masuk ke Desa Mardame. Sepanjang jalan beginilah kondisi yang kami lewati, saudara. Sekalinya ada jalan setapak ataupun begini, jalan benar-benar tertutup oleh material longsor. Bahkan tadi butuh perjuangan sekali. Bahkan kalau keadaannya hujan seperti ini sangat licin, masyarakat bergerak ke sana kemari tentunya sangat membahayakan. Di tengah perjalanan, saya bertemu dengan salah satu warga Desa Mardame yang harus berjalan ke desa lain demi mendapatkan bantuan. Bantuan makanan udah didapat belum, Bu? Apa Ibu mesti jalan dulu kemana? Harus jalan ke Persikaman, Dari Mardame. Dari Mardame. Karena kalau di Rampa kan udah berapa kali heli di situ berhenti. Tapi kok di kami mungkin karena lapangannya nggak ada, jadi nggak ada yang pernah di sini. Di sini paling susah. Butuh waktu hampir 1 hari agar kami bisa tiba di Desa Mardame. Kami pun harus bermalam di desa ini. 8 Desember 2025, saudara, saya melaporkan dari salah satu desa yang masih terisolir di Tapanuli Tengah, tepatnya di Desa Mardame. Pagi saya di Desa Mardame diawali dengan cerita yang mengharukan. Mendengar cerita warga yang belum mendapat bantuan sejak bencana terjadi. Rumah tidak bisa ditempati, Bu, karena bencana yang menimpa daerah kami. Dan kami berharap secepat mungkin bisa pulih kembali. Dan kami berterima kasih kepada yang turut serta membantu daerah kami ini. Mudah-mudahan kami bisa kembali ke rumah kami. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas bantuan dari pihak yang berkaitan untuk pada kami. Kami mengharapkan, sangat mengharapkan. Pasukan Yonif 122 Tombak Sakti Brigif 7 Rimba Raya Kodam 1 Bukit Barisan pun langsung membuat landasan darurat agar helikopter bisa mendarat dan menyalurkan bantuan. Di desa ini namanya Desa Mardame, berdasarkan keterangan dari kepala desa maupun warga, di sini belum pernah diturunkan bantuan melalui heli. Karena memang di sini termasuk susah untuk mencari area yang standar untuk pendaratan heli. Setelah menunggu, akhirnya helikopter yang membawa bantuan pun tiba. Kebahagiaan warga Desa Mardame di Tapanuli Tengah tak terbendung. Tak sedikit warga yang menitikkan air mata karena akhirnya bantuan datang ke desa mereka. Gimana, Pak? 14 hari baru mendarat dari. Setelah 14 hari? Iya, terima kasih kepada TNI 122 dan Kompas TV. Kami dari Kepala Desa Mardame mengucapkan terima kasih banyak. Baru 14 hari baru mendarat bantuan sama kami. Makasih Tuhan. Terima kasih, Pak. Ya. Senang ya, Pak? Senang kami masyarakat. Ya. Iya. Semoga terbantu ya. Terbantu.
Alhamdulillah udah terbantu kami di jalur udara, semoga jalur udara cepat diakses. Kebahagiaan warga desa Mardame tentu jadi kebahagiaan tersendiri bagi saya, juru kamera Andika Hadiat dan pasukan Yonif 122 Tombak Sakti Brigif 7 Rimba Raya Kodam 1 Bukit Barisan. Perjuangan kami menembus jalur terisolasi berbuah bahagia bagi warga desa yang akhirnya mendapat bantuan. Nanda Aprilia, Andika Hadiat, Kompas TV, Tapanuli Tengah.